Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, saya berkesempatan bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Tabiin dan Ibu Hajah Humaidah, yang tepatnya di Dukuh Serdedi, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Sumal. Beliau adalah owner dari konveksi Jufada, yaitu yang konveksinya membuat celana pakaian jadi. Ya, mungkin di sini saya akan berbincang-bincang dan mengobrol dengan Bapak Haji Tabiin dan Ibu Hajah Humaidah terkait ya bagaimana sih proses, terus latar belakang, agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa itu bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau yang sudah sukses. Untuk itu mari langsung saja kita ke segmen bincang-bincang dengan Bapak Haji Tabiin. Assalamualaikum. Ampunten niki Pak Haji, di sini saya kan sebagai mahasiswa ingin menanyakan beberapa hal mengenai bisnis ataupun hal-hal yang menyangkut mengenai bisnis produksi ataupun bagaimana. Nah, bagaimana sih Bapak Haji Tabiin dan Ibu Hajah Humaidah itu latar belakang atau awal mula merintis usahanya itu bagaimana dan prosesnya? Kalau latar belakang merintis ya mungkin dari sebagai karyawan, karyawan profesi, saya bisa membaca orang lain, artinya orang lain itu buat saya gak bisa satu yang kiri. Akunya ini ya bermotivasi supaya saya harus bisa apa yang gue jalankan. Waktu dan usaha saya masa kerjakan. Intinya merubah nasib. Kalau istilahnya dia kok bisa tapi sampai bisa ke pasar kemana, saya kan bisa sendiri. Maka saya belajar untuk produksi sendiri. Dari yang kecil, jadi saya produksi. Ya, alhamdulillah sedikit berjalan dengan baik. Itu yang sama saya, pengalaman saya itu kan ada koordinasi dari pasar, ada ini mengenalin saya, minta dijahit, Nambah relasi. Berarti usaha Bapak Haji Tabiin dan Ibu Hajah Humaidah itu berawal dari nol, merintis dari nol. Berarti dari awal sampai sekarang itu kiranya pun berapa lama? Sudah berapa lama? Dari awal merintis. Awal ya berapa tahun? Dari sebelum dari habis nikah di Jakarta, kita masih di Jawa, suami saya di Jakarta. Terus awalnya ya modalnya pahit, Mas Ipa, modalnya ya kita dari jual motor, ya bertahun-tahun ya dari jual motor, ya kita beli mesin satu persatu sampai sekarang bisa penuh mesin, alat-alatnya sudah penuh, alhamdulillah. Ya itu merintisnya betul-betul dari nol, ya karena modalnya itu dari suami saya itu sudah bisa menjahit, sudah ada keterampilan menjahit. Ya dulu dari ngobras di Jakarta, akhirnya bisa melihat bosnya itu bisa buat berkaca, bisa meniru dari bosnya itu. Akhirnya di Jakarta itu kita dulu
pertama awal-awal kan di Jawa. Di Jawa usaha itu kita di Jawa. Terus di Jawa itu banyak tantangan, banyak tantangan karena dulu itu nggak semudah zaman sekarang travelnya. Jadi kadang-kadang ya kerepotan travel, pemasarannya dari setoran kita dulu itu setoran Jakarta, Tanah Abang. Nah itu kita kerepotan itu, akhirnya kita berangkat merantau di Jakarta, hijrah ke Jakarta itu. Tapi pemasarannya di Jakarta. Di Jakarta itu tapi lebih dekat dengan bosnya. Oh iya. Kalau nanti pemasaran juga jadi prosesnya itu nanti sampai pemasaran sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah merambah ke beberapa daerah. Ya, itu dari sejarahnya itu di Jakarta berarti kurang lebih 11 tahun. Ya, dari tahun 99 sampai tahun 2010 akhir. Karena perasaan kesulitan karyawan tukang jahit, kita akhirnya hijrah lagi ke Jawa, pulang kampung ke Jawa untuk menambah inovasi atau produk unggulan. Iya, pulang ke Jawa, tapi alhamdulillah bos CMT-nya itu masih percaya, akhirnya belajar lagi sampai sekarang. Berarti di Jawa nambah produk bikin sendiri, merek Jupada yang alhamdulillah karena dipercaya banyak yang cocok, akhirnya sampai ke Semarang, termasuk ke Kudus, termasuk di Pemalang, luar Jawa. Ya, kalau luar Jawa belum. Ya, tapi ada yang bawa tukang kanto-kanto yang ke Kalimantan. Oh, ada sudah merambah ke Kalimantan. Ya, ada yang bawa. Ya. Lewat ya ada benar dari tukang kanto-kanto yang dikirim ke luar Jawa. Ya. Terus produk atau inovasi produknya itu seperti pakaian jenis seperti misal apa aja seperti apa celana atau pakaian dari celana terus tadi kan sudah oh iya mengenai pasti di situ ada persaingan antara pengusaha daya saing di lapangan atau di pasar itu bagaimana Pak Jumbo? Persaingan itu pasti ada ya. Nah kita menjaga mutu dan kualitas. Ya, menjaga mutu dan kualitas. Pola celana kan ada yang dipakai biar enak, biar laku, itu bagaimana? Kita polanya sesuai nomornya, sesuai ukurannya, alhamdulillah banyak yang cocok. Ya itu dijaga lah, dijaga. Saya loh tetap. Alhamdulillah budak-budak itu bisa milih mana celana yang bagus, yang kualitas, ya hasilnya produk itu banyak. Orang juga sekarang banyak yang meniru brand. Ya, celana itu banyak. Terus berarti merek atau logonya sudah tersebar di mana? Mereknya tadi Jupada. Dan sudah terdaftar juga ya? Masih proses. Oh, masih proses. Ya, alhamdulillah. Yang merek itu kita nggak mau merek yang itu sih. Jangan merek itu kita punya merek sendiri. Kita nggak mengikuti orang yang nembak merek itu enggak gitu. Kalau merek yang sudah itu ya sudah ada gitu ya. Kita nggak begitu tertarik ini. Yang penting kita produk sendiri dan kualitas celana kita jaga, alhamdulillah
bisa baik gitu. bisa ini maksudnya. Yang penting konsumen itu merasa senang, Nah, nyaman. betul. Harga terjangkau. Harga terjangkau, siap. Iya. Iya. Berarti kemudian ini kalaupun ada misal ada teman-teman generasi penerus bangsa, anak muda sekarang yang ingin memulai bisnis dari nol, itu sarannya Pak Haji kalau kita itu ingin saran dan masukan pemuda-pemuda atau generasi penerus bangsa, ibaratnya yang mau bergerak awal. Itulah kalau kita kami nggak punya modal, mungkin sedikit ya, udah sedikit. Kalau punya keinginan harus maju, ya itu akan bangkit. Kita modalnya banyak, kalau nggak ada keinginan percuma. Dicurah pun nggak bisa. Tenaganya malas-malasan orang, kalau ibarat lompat itu kalau setengah-setengah akan dicepil. Tapi kalau tes, nah itu bisa. Yang penting percaya diri, keinginan. Keinginan harus bisa. Optimis. Iya. Dan apa ya, saya akan kasih modal kan nggak berjalan. Gitu sih. Kenapa? Nggak kuat pusing. Tapi harus Kita pelajari sepusing apapun, kita harus pengalaman. Butuh ketekunan Mas Iman. Ketekunan. Ya, ketekunan dalam usaha itu. Sabar. Soalnya ya mudah gitu ya. seperti panjenengan Pak Haji dan Pak Haji kan dulunya juga bertati-tati dari berdarah-darah dalam proses bisnis ini. Iya, ya, dari apa ingin bisa punya mesin yang lengkap, yang mesin ini ya kita ya bisa semangat lah. Jujur, jadi kita ini apa CMT ya istilahnya punya bos di Jakarta itu ya berusaha benar, jujur, alhamdulillah dipercaya sampai kita bisa untuk modal sendiri, kita nambah produk sendiri yang bisa jual sendiri daripada apa ya dalam usaha dalam hal itu ada sambut maut dari pemerintah setempat. Umpamanya kalau anak-anak merasa ingin maju, ingin apa ya, pemerintah setempat harus mengadakan semacam apa ya pertemuan. Kalau yang punya produksi diajak riset ke pabrik yang besar. Supaya tahu mesin apa yang dia punya, belum tahu. Jadi apa kalau meninjau? Iya meninjau sama kita. Kalau nggak ada itu kita monoton kerjanya. Monotonnya begitu, jadi nggak ada perkembangan. Kalau tidak berkembang, lihat suatu pabrik yang mungkin kerja riset, kita harus melalui ini kan melalui menteri apa pemerintahnya apa ya pekerjaan pengalaman kerja ya pengalaman Ketenaga saya begitu. Kalau kita belum ada yang mungkin ada saya nggak tahu karena nggak ada persatuan, nggak ada ini. Ya, pastinya ada persatuan, ada kelompok. Nah kelompok itu nanti mengajukan ke perindustrian, jadi bisa pabrik sesuai bidangnya lah. Jadi semangatnya nanti Semuanya sih tinggi. Nah, kalau nggak riset, kita nggak tahu. survei. Kayak pelatihan Training. Ya. Tapi dulu di Jakarta juga pernah diadakan seperti itu. Mengikuti itu kan pelatihan Pelatihan Jakarta. Itu ini harus begini. Ini rasa enak. tetap ada sesuai peraturan bisnis apa itu. tetap ada. Iya. Mungkin begitu Pak Haji dan Pak Haji, terima kasih sudah menerima saya dengan ini produk yang udah jadi di sini restoran ada lala sendiri. Terus kalau di tempat kerjanya bisa. Oh siap. Bisa. Nanti saya izin keliling ke tempat kerjanya Iya. Pak Haji. Biar kalau wawancara di tempat kerjanya ya di tempat produksinya. Oke, monggo sekalian. Biar
tempat ini. Ini pada libur, Ini hari Jumat hari besar. pada libur Pak Haji. Oh, gitu. Tapi kalau libur hari Jumat sama hari apa Pak Haji? Hari besar. Ini berarti mesin-mesin konveksi semua. Ini siap yang dikirim dari Jakarta. Ya, kita kan dari sana kita yang jahit, kita ongkos duluan, ya sudah jadi sana kita store. Ya, ini yang masih mau jadi Oh. Ini mau dipotong, Ya. mau jadi pakai. Ini apa? Ya sekarang buat karyawannya alhamdulillah Sudah kurang banyak. lebih 15. Jahit kalau semuanya ya kurang lebih ya 25 lebih untuk karyawan sama semua tukang. Berarti pada awal mula dulunya itu Bu Gaji sama Pak Haji jahit sendiri, ikut Ya kayak tukang orang. berapa lah. Tukang paling berapa? Alhamdulillah ikut orang pernah. Tukang berapa? Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak. Alhamdulillah Sedikit sekarang. Gini. Nah itu kita ya kesulitan tukang jahitnya kan tukang Oh, kurang apa kesulitan tenaga kerja. tenaganya. Tenaga kerja. Iya sekarang penjahit jahitnya pada beralih profesi kadang-kadang ada yang jadi dagang, Oh iya. ada yang apa ganti profesi yang lainnya, ada yang dagang mie ayam, ada yang dagang ini. Sedangkan generasi penerus penjahit tidak ada. Iya, jadi Yang megang mesin jahit, Iya, yang mungkin mesin jahit itu yang mesin jahit. potong kain. Nah, kalau Anda tukang potong masih tetap masih ini. Cuman yang apa? Yang jahit itu tenaganya itu kekurangan. Kurang personil. Iya. Cuman masih alhamdulillah masih Masih bisa banyak. produksi lancar alhamdulillah. Berarti ini kain-kainnya ini nantinya mau di jadi Iya, pakaian jadi. Iya, Pak. Jadi ya limbah anak. Mungkin ini terima kasih Bu Gaji sama Bapak Haji sudah menerima saya, sudah memperlihatkan tempat kerja, konveksi, Iya. maupun barang-barang yang sudah jadi. Dan mungkin untuk kedepannya saya bisa belajar berbisnis dengan Pak Haji dan Bu Gaji. Bisa meniru. Amin, amin. Mungkin seperti itu obrolan atau perbincangan wawancara pada Bapak Haji Tapin dan Ibu Haja Humaida pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, mungkin bisa disambung lain waktu. Akhirul kalam dari saya Muhammad Irfan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, Bu Haji niki kula badhe pamit Iya, rin. Matur nuwun ingkang kathah sanget. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Amin amin. Ngapunten kalau saya mengganggu waktu nih panjenengan. Nggih. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Bu Haji.